Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, mahasiswi Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu, program studi S1 Keperawatan semester 3. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang peredaran darah sistemik dan pulmonal. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari peredaran darah sistemik atau besar dan pulmonal atau kecil. Peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung merupakan organ peredaran darah yang paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Dalam sistem peredaran darah, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa dan sistem peredaran darah akan bekerja. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri dan vena. Arteri tugasnya adalah membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung, lalu mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Selain itu, arteri juga berperan dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan. Kemudian vena. Vena merupakan organ yang mengalirkan darah terdeoksigenasi ke paru-paru, sehingga organ tersebut dapat menerima oksigen dan bekerja dengan baik. Pada sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Sedangkan pada sistem peredaran darah sistemik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Darah merupakan komponen yang bergerak dan diproses oleh sistem peredaran darah. Selain mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi, darah juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan. Kemudian ventrikel kanan berkontraksi sehingga darah terpompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis memiliki 2 cabang, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Darah yang menuju paru-paru bertugas mengambil oksigen dan melepas CO2. Setelah masuk ke paru-paru kiri dan kanan, darah dialirkan ke vena pulmonalis. Selanjutnya, darah dikembalikan ke jantung, masuk ke dalam serambi atau atrium kiri, yang dipompa ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini apa perbedaan dari arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Yang pertama, arteri pulmonalis, darah yang kaya akan CO2 yang pada gambar berwarna biru di atas, disalurkan ke paru-paru kiri dan kanan. Sedangkan vena pulmonalis yaitu darah yang kaya akan oksigen yang pada gambar berwarna merah, diambil dari paru-paru kemudian disalurkan ke jantung. Selanjutnya yaitu peredaran darah sistemik atau darah besar. Peredaran darah sistemik dimulai dari darah mengalir dari bilik atau ventrikel kiri melalui aorta yang merupakan arteri yang terbesar di dalam tubuh. Kemudian aorta bercabang menjadi 2 arteri lebih kecil yang bertugas untuk menghantarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, darah dialirkan ke kapiler, yaitu kepala dan anggota gerak atas, dan juga perut dan anggota gerak bawah. Di dalam kapiler terjadi pertukaran secara difusi antara O2 dan CO2 atau oksigen dan CO2. Kapiler-kapiler tersebut membentuk pembuluh darah vena yang berfungsi untuk menghantarkan darah untuk kembali lagi ke jantung. Kemudian, darah dialirkan ke vena cava superior dan vena cava inferior. Untuk vena cava superior mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas.
Sedangkan vena cava inferior itu mengumpulkan darah dari organ-organ perut dan kaki atau alat gerak bagian bawah. Selanjutnya, kedua pembuluh darah tersebut membawa darah memasuki serambi atau atrium kanan.